Baik teman-teman, sekarang kita lanjut untuk tool yang ini ya, biar nggak lompat. Ini namanya Magic Wand Tool. Ini jujur aja aku nggak pernah pakai yang ini ya, jarang. Coba kita buat objek lagi di sini. Fungsinya apa sih Magic Wand Tool ini? Apakah untuk memilih aja atau gimana? Coba saya aktifkan Magic Wand Tool, atau kalian bisa pencet Y di keyboard. Oke, mungkin saya buat objek lagi, tapi yang ini stroke ya. Ingat, stroke itu adalah garis luarnya. Jadi kalau kita mau menghilangkan garis luar, itu kalian pencet yang ini, yang non, klik. Nah, garis luarnya hilang. Kemudian saya mau rubah warnanya, jadi pastikan yang fill kita klik dulu ya. Pastikan yang fill itu berada di atas atau yang menjadi foregroundnya. Nah, setelah itu kemudian kalian pergi ke swatches, atau yang di sini dah sama aja. Ini kalian pilih warna yang berbeda misalkan. Kemudian nah, untuk membuka ini kan ketutup ya. Jadi untuk membukanya kalian harus klik, kemudian tahan sampai muncul ini dialog kotaknya, sampai muncul kotaknya. Kemudian kita pilih start. Oke. Selanjutnya coba kita pilih Magic Wand Tool lagi. Oh iya, ini aku nggak pernah pakai ya, jarang pakai. Jadi ternyata Magic Wand Tool ini, coba bentar lagi, coba kita buat satu objek lagi, bintang deh. Kemudian kita buat kotak. Oke, kita coba lagi Magic Wand Tool. Oh ternyata ini. Jadi Magic Wand Tool ini ya, dia akan menseleksi semua objek yang ukuran dia akan menseleksi semua objek yang warnanya sama ya. Jadi bisa dilihat ya di sini ya. Jadi ketika saya unselect dulu, saya nggak select apa-apa ya, saya nggak pilih apa-apa, kemudian saya aktifkan Magic Wand Tool-nya. Nah, selanjutnya saya klik bintang yang warna orange. Nah, secara otomatis ini ya, yang apa namanya, silinder atau circle, kemudian kotak sama yang ini bentuk random, itu keseleksi semua. Jadi kalau saya pindahkan ini, nah semuanya ikut. Oke, oh iya ya, saya baru tahu ini fungsinya untuk menseleksi apa namanya, banyak objek yang memiliki warna sama. Nah, sedangkan yang bintang yang satunya ya, yang warna biru ini nggak keseleksi karena warnanya berbeda. Tapi kalau misalkan kita seleksi dia, nah, tetap dia cuma satu aja yang keseleksi. Tapi kalau kita buat satu objek lagi di sini dengan warna yang sama, kemudian kita seleksi lagi, nah dua-duanya ikut seleksi. Jadi kalau saya pindah posisi bintang, yang ini kotak juga ikut berpindah. Oke, kemudian sebelahnya ada lasso tool ya, di lasso tool. Oke, jadi lasso tool ini juga fungsinya untuk menseleksi juga, tapi kayaknya ini menseleksi poin ya. Jadi kita bisa apa namanya, bisa klik seperti ini. Oh nggak bisa diklik guys. Jadi ini kita kayak apa namanya, memilih gitu. Jadi nggak bisa diklik, tapi kayak membuat bundaran atau apa terserah. Jadi lasso tool ini
itu kita bisa memilih lebih dari satu objek dengan cepat ya. Bedanya dengan direct selection tool, ini kita cara memilihnya adalah dengan cara mengklik seperti ini, mengklik satu-satu, dan untuk memilih lebih dari satu poin itu kita bisa drag seperti ini ya. Tapi di sini kalian bisa lihat ya, bentuk seleksinya adalah kotak. Jadi kita nggak leluasa gitu loh. Bisa sih sebenarnya menseleksi lebih dari satu, bisa. Ini saya seleksi lebih dari satu. Nah seperti ini. Dan kita bisa rubah bentuk. Tapi yang membedakan antara direct selection tool dengan lasso tool ya, ini kita menseleksi bentuknya kotak. Tapi kalau direct selection tool ini bentuknya bebas, terserah kita mau seperti ini gitu ya. Terserah kita. Nah, keseleksi kan. Kemudian kita kombinasikan dengan direct selection tool. Nah seperti ini. Oh ini enggak seleksi. Nah seperti ini kan langsung kan. Kemudian kalau misalkan sampai ke bawah, nah seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke direct selection tool, magic wand tool, lasso, pen tool, udah. Curva tool ya, curva tool. Jadi curva tool hampir sama dengan dengan pen tool. Oh ya, di sini saya lupa tadi, di pen tool ini ada beberapa opsi sebenarnya. Jadi kalau kalian klik tahan itu muncul ya beberapa pilihan. Ini pasti kalian tahu lah ya, add anchor point yang kemarin saya sudah jelaskan ya di pen tool ya. Jadi untuk menambah poin gitu. Kemudian untuk mengedit, dan ini untuk membuat lengkung ya, membuat melengkung atau lancip. Jadi saya contohkan, misalkan saya buat sebuah garis atau objek. Di sini saya atur stroke-nya dulu biar kelihatan. Nah seperti ini. Saya buat bebas aja, random ya. Nah kemudian kita aktifkan si tools ini. Yang pertama adalah add anchor point tool ya. Sini tanda panah ya, saya tanda plus. Nah jadi kalau saya klik di sini ya, klik, nah akan menambahkan satu buah titik atau poin. Begitu juga sebaliknya, kalau kita pilih yang delete anchor point, jadi dia akan menghapus titiknya seperti itu. Kemudian untuk yang ini, yang paling bawah ya, anchor point tool. Jadi fungsinya adalah untuk melengkungkan atau melancipkan si garisnya ya, si objeknya gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kan lancip nih. Ini kan lancip. Lengkung ya. Di sini kan lengkung. Jadi kalau saya pilih si anchor point tool, nanti ya ketika udah dideketin seperti ini ya, kemudian kalian klik, nah maka akan menjadi lancip. Sebenarnya si anchor point tool ini itu sama yang ada di sini ya. Jadi mudahnya itu maksudnya sama gitu loh. Jadi kalau di sini kan kita agak lama ya. Jadi kita harus klik tahan, kemudian untuk untuk memunculkan opsi-opsi yang lain. Tapi kalau di sini kita pilih dulu pakai direct selection tool, kita pilih dulu, kemudian kita pilih yang ini. Tuh kan, sama kan? Kita pilih lagi, kalau mau melancipkan pilih yang sebelahnya. Tuh. Jadi ini tuh sama gitu loh guys maksudnya. Oke, kita lanjut aja ke curva tool ya. Jadi curva tool ini hampir sama dengan pen tool, tapi dia bedanya adalah seperti ini, kayak lebih halus gitu loh. Ini tergantung tergantung selera aja sih menurutku.
sorry, saya pakai pen tool ya, pakai kurva tool. Nah, sama ya, tapi ini kelihatan lebih halus gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan hapus si objek ini dulu biar nggak terlalu ramai. Oke, selanjutnya kita akan bahas si text tool ya. Ini type tool, ini namanya type tool. Jadi ya pasti kalian paham lah untuk mengetik ya. Nah, kemudian untuk memperbesar atau memperkecil objek ya, kita kombinasikan dengan selection tool seperti ini. Kalian tahan shape ya biar nggak penyok seperti ini ya, tapi kalau kalian mau hasilnya penyok ya nggak usah tahan shape. Tapi kalau mau ketika kita memperbesar itu titik tumpunya di tengah, itu kalian pertama tahan shape, kemudian tahan alt. Nah, jadi pas di tengah gitu, seperti itu. Ini kayaknya nggak akan terlalu ini ya, pembahasannya nggak akan terlalu sedetail seperti tools lainnya, karena ya pasti kalian udah paham lah. Untuk settingan ini ya, kalian pergi ke sini, di sini ada namanya karakter. Nah, ini pasti kalian paham. Ini di sini size-nya, size teksnya, kemudian ini adalah jarak antara baris ya, kemudian ini kerenggangan antara huruf per huruf seperti itu. Ini kalau kalau kalian sering buka Microsoft Word ya pasti paham lah, sama kok ini ya, sama. Oke, kemudian di sini ada namanya line tool ya, arch tool, spiral, rectangle, dan lain-lain. Ini aku jarang pakai, beneran dah. Ini aku jarang pakai. Jadi cara makainya kalian harus sebentar, saya delete dulu ya. Kalian aktifkan toolsnya, kemudian kalian klik tarik. Nah, seperti itu. Ini sama sih, garis lurus gitu, hampir sama. Kemudian di dalam ada arch tool, ada spiral, ada, kalian bisa coba-coba aja ya. Jujur aja saya jarang pakai yang ini. Kalian jangan takut, jangan takut untuk mencoba, coba aja seperti ini. Nanti kalau error ya baru ditanya. Kemudian apalagi di sini ada spiral. Jadi kalau kita tahan kalau kita tahan kontrol, ini kan normalnya nih. Kalau kita tahan kontrol, nah itu jadi gini guys. Wow. Jadi seperti ini nih. Makin sedikit lengkungannya gitu. Tapi kalau kita ke dalamin ya, kita tarik ke dalam itu makin banyak. Kayak ngezoom gitu loh. Bentuknya berubah-ubah. Kemudian ini ada rectangle rectangle grid. Rectangle grid ini apa sih? Iya ya. Kayaknya yang biasa buat logo mungkin paham ya. Jadi kayak grid buat logonya gitu loh guys. Biar biar presisi atau bagus gitu loh. Ini ya. Ini kita bisa kecilin. Biasanya kayak buat logo gitu kan. Nah, satu gini. Kemudian kita buat objek gitu loh. Oke. Ya mungkin kita next aja ya di project selanjutnya lah. Ini cancel. Kemudian yang terakhir ada polar. Ya kalian bisa coba-coba aja kalau kalian penasaran. Nah, kemudian di sini ya ada beberapa opsi juga, ada rectangle, rounded, ellipse. Tadi udah kita coba semua ya. Jadi ada beberapa cara untuk membuat si objek ini
ya. Kalian pertama kalian bisa klik kemudian drag seperti ini ya, dan ini ukurannya bebas. Jadi istilahnya free gitu ya. Terserah mau buat seperti ini atau seperti apa, bebas. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kalian bisa klik sekali, maka akan muncul satu properties ya, satu panel namanya rectangle ya. Nah, di sini kita bisa istilahnya kayak customize gitu. Jadi kita bisa atur mau ukuran seberapa. Misal kita mau buat kotak dengan ukuran 100 kali 100. Nah, maka secara otomatis di sini akan dibuatkan kotak dengan ukuran 100 kali 100 seperti itu. Sama ya. Yang rounded juga, ellipse juga sama. Kita bisa klik sekali gitu. Nah, muncul kan? Sama. Kemudian di sini ada yang menarik juga di bagian Start Tool. Di Start Tool ini kalau saya klik, nah sama ya, muncul ini mau berapa poin. Kemudian radius 1, radius 2 dan lain-lain. Oke. Tapi di sini saya mau tunjukkan yang seperti ini deh. Saya tunjukkan langsung. Jadi saya buat bintang. Kemudian di sini kalau saya tahan kontrol, jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau saya tahan kontrol, kemudian saya tarik. Tapi kalau saya tarik ke dalam, itu bintangnya jadi gendut gitu loh. Jadi ya jadi gitulah, seperti ini. Tapi kalau saya tarik keluar, ini jadi lancip. Kalau ke dalam jadi seperti ini, jadi agak ngembang gitu loh guys. Nah, selebih dari ini saya masih tahan mouse. Kalau saya kalau saya klik yang back up itu kayak tanda panah di keyboard gitu loh, tanda panah up. Nah, maka akan menambah si segmennya. Oh, menarik kan? Keren loh. Bisa menambah segmen mau berapapun terserah. Nah, kalau saya pilih back down ya, atau tanda panah bawah, itu akan mengurangi si segmennya atau sebaliknya gitu. Nah, jadi segitiga nih. Ingat, ini masih saya tahan mouse. Kombinasikan dengan kontrol lagi biar seperti ini. Tuh kan jadi segitiga kan. Cuman agak sedikit melengkung ya. Nggak apa-apa lah. Oke, ini kita udah bahas 2, 4, 9, 10 deh, 10 terakhir paintbrush. Ini saya tahan tahan klik ya, klik tahan. Untuk paintbrush ya samalah untuk menggambar seperti ini ya. Mungkin ini cocoknya untuk untuk yang menggunakan pen tablet kali ya. Kalau yang menggunakan mouse kayaknya agak susah deh, beneran dah. Jadi biar bisa ngelukis gitu loh. Kemudian ini ada block bacanya apa ya? Block ya. Block burst tool. Jadi apa lagi bacanya nih? Block burst tool ya. Ya pokoknya itulah. Nah, untuk membesarkan ini biar lebih mudah, kalian hafal shortcutnya. Jadi tutup siku ya, klik sebanyak-banyaknya sampai besar seperti ini. Nah, itu dia. Kemudian untuk mengecilkan ukuran brushnya, kalian klik yang buka siku ya, pencet yang buka siku. Sama juga dengan paintbrush. Oh kan, cuman di paintbrush ini kita nggak diperlihatkan ukurannya seberapa ya. Tuh kan tiba-tiba kecil, tiba-tiba besar gitu. Nggak ada masalah lah, dicoba-coba aja nanti. Nah, kemudian untuk paintbrush ini ya, di sini ada settingannya. Kalian bisa pilih ukurannya yang berapa dan bisa di custom juga. Ini kayak ukuran kayak jenis jenis brushnya gitu loh guys. Oke, seperti itu. Bedanya antara ini ya, paintbrush dengan block burst tool. Jadi bedanya adalah kalau si block burst tool, ya bener ya namanya ya, block burst tool
Itu kalau kita buat objek, sorry, ini apa nih? Itu kalau kita buat objek, titik seperti ini ya. Dia dianggapnya adalah fill ya. Bisa saya dilihat di sini ya. Dianggapnya fill. Nah, sedangkan yang paintbrush yang ini itu dianggapnya stroke atau garis. Jadi kelihatan yang di sini aktif adalah stroke ya atau garis. Jadi kalau saya klik seperti ini, nah ini dia. Garis kan? Bukan objek. Tapi garis. Gitu loh. Bedanya seperti itu. Oke, saya hapus aja. Oke, teman-teman, itu dulu untuk pembahasan di part pertama ini tentang toolbox ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Jadi ini masih banyak kan ya. Tadi sampai sini ya. Sampai paintbrush. Ya. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa subscribe, like, dan share biar nanti kalian gak ketinggalan materi-materi berikutnya. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.